Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di video kali ini saya akan sedikit berbagi untuk cara pengecekan roda belakang ya. Jadi untuk roda belakang itu contoh untuk kita misalkan sering muatan berat, itu juga kita harus sering-sering mengecek laker ya, atau laher. Jadi kalau orang Jawa biasanya menyebutnya gampang itu laker gitu ya. Ya, itu kita harus sering-sering mengeceknya untuk roda belakang dengan cara kita membuka as roda, kemudian kita dongkrak, kemudian kita putar ataupun kita gerak-gerakkan untuk rodanya. Jadi nanti akan kelihatan untuk lakernya itu, atau istilahnya setelannya laker itu bisa ini atau enggak, masih kenceng atau enggak ya. Nah, untuk alat-alat yang saya gunakan itu cuman sederhana. Kalau untuk pengecekan yang sederhana itu kita tinggal menyiapkan dongkrak, setang dongkrak, terus kunci 14. Saya memakai kunci sok itu ya, kunci sok yang ukuran 14 untuk membuka as roda ya. Nah, setelah itu kita mengeceknya itu tinggal kita gerak-gerakan rodanya dengan tangan dan juga kaki, itu bisa ya. Dan kemudian untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita buka untuk baut-baut as rodanya dulu, atau yang sering sopir truk sebut dengan baut nap ya. Itu berjumlah 6 buah atau 6 baut. Kita buka untuk baut-baut asnya dulu, kemudian nanti setelah bautnya kita lepas 6-6-nya, jangan ditarik dulu untuk asnya, kita dongkrak terlebih dahulu. Setelah ban tergantung atau setelah didongkrak, kan ban akan tergantung dan bisa diputar. Lah itu baru kita berusaha untuk menarik as atau melepas asnya ya. Nah, kita keluarkan asnya, karena kalau posisi ban belum didongkrak itu kadang as itu masih ngancing atau masih nahan di yang berada di dalam atau posisi yang masuk di gardan ya. Nah, jadi lebih baiknya setelah baut nap atau baut as kita copot semua atau kita lepas, itu kita dongkrak dulu. Setelah ban menggantung baru kita sesuaikan untuk pelan-pelan melepas asnya, biar ya intinya biar semua aman ya. Nah, setelah itu kita baru bisa ngecek untuk rodanya itu kocak atau tidak ya, untuk setelan lakernya ya. Nah, itu teori-teori sederhananya seperti itu. Kemudian nanti kalau as roda, kemudian nanti untuk lakernya atau rodanya itu kalau misalkan nggak kocak ya sudah, berarti roda kita normal ya. Tapi kalau roda kita kocak, itu dia kocak atau tidak kencang seperti yang dulu, atau intinya nggak normal ya, itu kita bisa kencengin untuk baut hes yang berada di dalam as itu. Nanti setelah terbuka nanti akan kelihatan ya. Kita bisa kencengin untuk baut hesnya agar kembali normal. Ini hanya sedikit cara pengecekan yang sederhana atau yang ringan-ringan ya. Oke, ini saya akan praktekkan dulu untuk melepas baut-baut napnya dan juga sampai mendongkraknya, dan juga akan saya praktekkan untuk mengkocak-kocak atau mengecek kondisi istilahnya setelan lakernya ya. Nah, ini berhubung roda saya itu ada dudukan wedopnya, jadi pertama saya lepas untuk 2 baut yang ada dudukan wedopnya ya. Setelah itu kita lepas semua baut as rodanya yang berjumlah 6 ya. Kita lepas semua. Setelah itu kita dongkrak rodanya sampai menggantung. Dan setelah menggantung kita bisa tracker asnya dengan 2 baut as, karena sudah ada lubang yang disediakan ya. Nah, ini untuk lubang untuk men-tracker ya. Karena baut as itu ada 6, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Dan untuk lubang ini dan ini tuh untuk lubang untuk men-tracker as keluar ya. Kita pasang bautnya di sini. Sebenarnya untuk satu baut itu bisa untuk men-tracker ya. Tapi lebih aman dan lebih bagus itu dua-duanya, biar asnya itu keluar dengan lurus atau istilahnya center posisi keluarnya ya. Ya intinya lebih aman lah. Nah, kita siapkan plastik atau apa intinya buat ini ya, buat wadah nanti oli sisa-sisa yang berada di as itu pasti keluar waktu kita menarik asnya, biar tidak belepotan di pelek ya. Nah, ini kita tracker dengan dua baut as tersebut. Kita tracker pelan-pelan sampai asnya memisah dengan napnya ya. Kita tracker dua bautnya bergantian biar keluarnya as atau trackernya itu bisa imbang ya, seimbang, tidak menyengkal salah satu sisi ya. Nah, ini kan keluar oli sedikit-sedikit, meskipun cuma sedikit tapi ya nek kita nggak siapkan plastik atau apa itu nanti daripada belepotan di pelek ya. Kita lepas lagi untuk bautnya dan kita tunggu sampai olinya yang menetes itu ya hampir habis atau istilahnya tidak menetes lagi ya. Nah, ini setelah oli tidak menetes lagi, kita bisa tarik asnya pelan-pelan. Kita keluarkan asnya ya. Nah, setelah as kita keluarkan, kita bersihkan dengan kain ataupun tisu ya. Ini saya cari kain nggak ada, makanya saya pakai tisu. Nah, ini kita bersihkan biar nanti waktu kita ngecek itu kita bisa lihat ngecek untuk kocak atau enggaknya laker ya. Kalau bersihkan terlihat ya, nanti akan gerak di situ. Nah, ini kita bisa apa, gerak-gerakkan rodanya ya, naik turun ataupun ini ya, keluar masuk ya dari bawah. Kita lakukan berulang-ulang ya. Nah, ini nanti akan terlihat di bagian hesnya ya. Nanti kalau memang dia itu kocak, pasti di bagian hesnya itu kelihatan ya. Ada gerak-gerak di paslinnya, ada sisa-sisa paslin ataupun sil rodanya yang luar itu akan terlihat untuk gerak-geraknya ya. Itu jika laker bermasalah atau kocak ya. Tapi alhamdulillah ini punya saya tuh masih kenceng atau masih normal ya. Jadi saya tidak perlu membongkarnya ya. Nah, untuk yang punya saya tadi kan normal ya, enggak kocak istilahnya. Nah, kalau punya teman-teman yang sudah ada kocak atau sudah tidak kenceng, itu teman-teman bisa bisa mengencangkannya dengan mengencangkan mur hes. Jadi kalau untuk orinya kantor itu biasanya di sini ada mur hes, ada sepi, ada mur hes, jadi ada mur hes 2 ya. Mur hes, kemudian tengahnya sepi mur hesnya itu, kemudian yang dalam ada mur juga. Jadi murnya itu ada yang dalam untuk nyetel lakernya ya, seberapa kencengnya kalau sudah dipasang sepi kemudian di mur hes. Tapi kalau punya saya ini sudah saya ganti punyanya Rino ya, jadi cuman tinggal melepas baut 10 ini 2, ini sepinya ini kita buka atau kancingnya ini kita buka, kemudian mur hesnya cuman 1, jadi tidak 2 seperti orinya ya. Ini memang lebih mudah, ini kanan kiri sudah saya ganti seperti ini semua ya. Ya kalau ini tadi kan normal, jadi kalau untuk teman-teman yang sudah kocak, misalkan lakernya belum kena atau belum terasa gerut-gerut, istilahnya belum cacat ya, itu teman-teman bisa mengencangkan dengan cara melepas mur hes yang luar dulu, sepinya dilepas, kemudian mur hes yang dalam teman-teman setel seberapa kencengnya kira-kira roda itu berputar lancar tapi tidak kocak ya. Nah, setelah itu sepinya dibalikan, dikancingkan, dan juga nanti di mur hes untuk yang luar lagi ya.
Itu kalau untuk yang ori. Tapi kalau untuk yang punya saya ini tinggal lepas baut ini, lepas ini, terus murahnya satu itu kita kencengkan atau kita setel seberapa pasnya. Setelah itu kita pasang lagi untuk kancingnya, ini sudah selesai ya. Yaitu mungkin untuk apa cara ngecek dan juga penyetelannya jika sudah kocak ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk setelah kita setelah selesai ya, nah ini ada yang memakai perpak di sini untuk pemasangan as ya. Nah, tapi kalau saya ini tidak memakai perpak, tapi saya memakai sealer ya, yang sealer yang warna merah ini, yang Mitsubishi. Mitsubishi maaf, 3 berlian ya mereknya. Yang 3 berlian, kemasannya itu warnanya biru seperti odol itu, agak besar segini. Itu warnanya biru tuh, mereknya 3 berlian. Ini saya kasih sealer di sini dan saya tidak menggunakan perpak ya. Tapi sebelum memasang kita harus bersihkan ini sealer yang lama ini dulu ya. Harus kita bersihkan dengan cutter ataupun pisau ya. Kemudian di bagian asnya ini juga kita bersihkan lagi untuk sealer yang lama. Kita bersihkan dulu sampai bersih, kita lap sampai kering. Setelah itu yang kita sealer hanya di bagian sini saja, tidak apa-apa. Yang di bagian as tadi tidak usah, nggak apa-apa. Kita cukup sealer di bagian yang ini aja ya, di bagian napnya. Nah ini kita sealer. Kemudian nanti ya, setelah istilahnya jangan di sealer langsung dipasang, itu enggak apa-apa. Intinya kita sealer dulu, nanti kita sambil bersihin as itu nanti kita pas ya untuk waktunya. Kita langsung masukkan asnya, udah kita pasang, kita baut, selesai. Ya itu untuk sedikit berbagi untuk pengalaman gimana cara mengecek laker roda ya, atau istilahnya setelan laker roda ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini hanya sedikit berbagi pengalaman saja. Ini saya mau meneruskan untuk mau memasang lagi yang asnya kiri. Kemudian saya juga akan sekalian mengecek untuk roda saya yang kanan ya. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Intinya poin-poinnya saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahami ya, dan juga semoga bermanfaat. Ini saya akan melanjutkan, karena nanti kalau saya posisi melanjutkan pasti tangan itu penuh ini ya, oli dan juga mungkin pasin-pasin. Jadi nanti kalau pegang HP tidak malah belepotan ya. Oke, ini cuman sedikit video pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.